Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di tangan saya sekarang ada smartwatch terbaru dari Z-Blaze. Ini adalah Z-Blaze Vibe 7 Pro. By the way, saya belum pernah nyoba ya Z-Blaze yang versi Vibe atau varian Vibe. Ini pertama kalinya saya pakai dan saya suka dengan smartwatch ini. Dalam paket penjualannya kita dapat standar-standar aja, ada user manual, kabel charger, strap, dan juga smartwatchnya. Kembali ke pernyataan saya tadi, saya suka dengan smartwatch ini karena desainnya ganteng banget. Ya, soal desain itu memang kembali ke selera masing-masing. Tapi untuk saya pribadi, Z-Blaze Vibe 7 Pro salah satu smartwatch yang paling ganteng. Meskipun harganya ini terbilang murah, di bawah 1 juta. Untuk kacanya ini tidak ada keterangan terbuat dari kaca apa, tapi kalau saya ketuk-ketuk kayak gini ini kerasa keras. Kemudian kacanya juga udah di coating anti fingerprint, jadi nggak bakal gampang meninggalkan bekas sidik jari. Kemudian untuk framenya full metal dan baut-bautnya kalau saya perhatikan ini asli ya. Bagian belakangnya biasa aja terbuat dari polikarbonat. Saya emang suka dengan smartwatch ini, tapi sayangnya nggak cocok untuk saya. Kenapa? Karena diameternya gede. Kalau saya ukur bagian ujung atasnya ini 47,5. Tapi kalau keseluruhan body ini bisa nyampe 54 atau 55 mm. Kemudian ketebalannya 14,5 mm dan bobotnya 76 gram. Dan ini dia penampakan Z-Blaze Vibe 7 Pro di pergelangan tangan saya 16 cm. Ya, sayang sekali ini kegedean. Padahal saya suka banget dengan desain dan materialnya. Begitu juga dengan strapnya, didesain kayak gini feel-nya jadi tambah gede. Padahal strapnya ini menggunakan sistem quick release ya, yang ukurannya 22 mm. Tapi karena di bagian sampingnya dikasih tambahan lagi kayak gini, jadi kayak tambah gede aja gitu. Jadi kalau kamu pengen gonta-ganti strap, cari aja yang ukuran 22 mm. Tapi sayangnya ya mungkin bakal kurang cocok kalau yang sampingnya nggak kayak gini lagi, bakal nonjol aja bagian samping-sampingnya. Bicara urusan display, smartwatch ini juga bakal bikin kita betah karena udah menggunakan panel layar AMOLED. Saya juga betah banget mandangin layar dari smartwatch ini. Hitamnya pekat, kemudian warnanya juga keluar alias crispy. Dan bagi kamu pecinta always on display, tenang, smartwatch ini dibekali fitur tersebut. Tapi sayangnya untuk audionya cuma ada 2 pilihan, analog dan juga digital. Silahkan diseleksi aja ya. Dan untuk user interface-nya juga ini gegas, gak ada nge-lag sama sekali, aman banget. Bisa dilihat ini saya pencet-pencet untuk gonta-ganti menu. Ini ada 3 by the way untuk menunya, dan ini lancar aja. Masuk keluar menu juga lancar jaya, tidak ada lag sama sekali. Kalau kita tarik dari atas akan masuk ke quick setting. Nah, ini quick settingnya agak beda, dia bentuknya melingkar kayak gini. Tapi di sini lumayan lengkap, bahkan kita bisa langsung atur brightness-nya dari sini. Oh iya, smartwatch ini belum support auto brightness. Kemudian kalau kita swipe dari bawah akan masuk ke notifikasi. Ini dia tampilan notifikasinya. Yang kurang saya suka di notifikasinya kalau kita udah buka, jadi kita harus hapus secara manual ya. Nggak terhapus otomatis, itu agak sedikit nyampah sih. Kalau untuk masalah fontnya udah lumayan nyaman lah, tapi karakter yang ditampilkan memang sedikit. Kemudian setiap ada notifikasi ini bergetar dan getarannya lumayan kasar. Jadi saran saya nonaktifkan aja getarannya. Tinggal masuk ke bagian setting, kemudian vibration intensity. Di sini tinggal pilih off. Ya, padahal saya udah pakai yang paling lembut, tapi masih kerasa kasar. Dan kalau kita tarik dari sisi kanan akan masuk ke bagian widget. Ini dia tampilan widgetnya seperti ini. Dan untuk masuk menu ada 2 cara. Silahkan kamu klik tombol start ini, atau kamu swipe dari sisi kiri. Tadi saya udah singgung ya, untuk tampilan menunya ada 3. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Kita pakai yang list aja dulu ya. Dan tombol yang bawah berfungsi sebagai tombol on off layar. Dan untuk fitur kesehatannya di sini lumayan standar ya. Yang pertama ada heart rate monitoring yang bisa aktif seharian, tinggal diaktifkan aja di aplikasi FitCloud Pro. Kemudian ada sleep monitoring untuk mengukur kualitas tidur. Tidak lupa ada blood oxygen untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Sayang sekali untuk SpO2 ini hanya manual.
Kemudian ada female untuk siklus menstruasi. Dan yang terakhir ada breath training, latihan pernapasan biar kita kembali rileks. Kemudian untuk jenis olahraga yang didukung di smartwatch ini total ada 19 jenis olahraga. Dan smartwatch ini belum built-in GPS. Jadi kalau kamu pengen tracking rute, sayang sekali harus bawa HP. Dan ini contoh perekaman olahraga di smartwatch ini. Kita tidak bisa setting goal, kemudian di sini ada BPM, ada step, kita geser lagi ke samping, ada kalori yang terbakar, jarak, dan juga step per menit. Dan kalau kita pengen berhenti, tinggal swipe aja dari kiri. Kita bisa pause, ya, lanjutkan, dan juga akhiri. Kemudian smartwatch ini juga udah support Bluetooth call, tapi untuk WhatsApp calling ini belum bisa sih. Oke, ini contoh suara Bluetooth call dari speaker Z-Blaze 5 Pro. Kemudian untuk watch face-nya, sayang sekali ya, mereka cuma menyediakan 3 slot. Ya, defaultnya ada 3 dan itu yang bakal diganti juga. Jadi kalau kamu menambahkan watch face dari aplikasi FitCloud Pro, otomatis harus diganti 1 dari default yang mereka berikan. Dan terakhir, gimana dengan performa baterai dari smartwatch ini? Sesuai dengan bodinya yang gede, ternyata baterainya juga bisa diandalkan. Pengalaman saya menggunakan sehari, smartwatch ini bisa berkurang 12-16%, tergantung pemakaian. Tapi kalau kamu pakai fitur AOD, ini boros banget. Dalam 3 jam bisa berkurang antara 9-12%. Oke, itu dia review saya di smartwatch terbaru dari Z-Blaze, Z-Blaze Vibe 7 Pro. Smartwatch yang desainnya laki banget dan juga kerasa tangguh. Ya, meskipun nggak ada gimmick-gimmick military standar dan apa gitu ya. Tapi kalau kamu pegang, build quality-nya sangat-sangat mantap. Hal yang perlu diperhatikan dari smartwatch ini ya desainnya gede. Ini nggak cocok bagi kamu yang punya pergelangan tangan kecil. Kemudian yang kedua, ini belum built-in GPS. Bagi kamu yang tertarik dengan Z-Blaze Vibe 7 Pro ini, silahkan kunjungi kolom deskripsi. Link pembeliannya sudah saya sediakan. Terima kasih bagi yang udah nonton video review ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah informasi di video review ini. Silahkan koreksi aja di kolom komentar. Dan Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.